Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini kita sudah memasuki Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saat ini kita akan menerima sabda Tuhan di Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami terima, boleh menjadikan kami menghayati akan baptisan yang kami terima. Dan biarlah baptisan itu mengingatkan kepada kami bahwa kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada Minggu Pembaptisan Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal 1, ayat 4 sampai ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat lagi terkoyak. Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan serta menerima sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, apakah kita sudah dibaptis? Ini adalah pertanyaan yang sering diungkapkan oleh orang Kristen. Dalam hal ini kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika kita menjadi orang Kristen. Wis dibaptis kok durung? Baptise ning ngendi? Sing baptis sapa? Nah, apakah kita sudah dibaptis? Jika sudah, apakah kita sudah memahami makna dan dampak baptisan yang kita terima tersebut? Apa makna dan dampaknya bagi kehidupan kita, orang percaya? Seruan Yohanes dalam bacaan kita, Yohanes Pembaptis, dia berseru agar orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, bukanlah supaya ritus baptisan ini menjadi populer atau terkenal. Bukan ritus atau ibadah atau kebiasaan. Baptisan itu terkenal dan bisa dipahami dan dimengerti oleh orang banyak. Apalagi agar namanya semakin dikenal orang yang membuatnya bisa memperoleh keuntungan darinya. Biasanya kalau orang dibaptis itu kebanyakan diberi nama baptis, nama tambahan. Bukanlah agar orang itu terkenal dengan nama tambahan di dalam nama baptis. Atau ketika seseorang sudah dibaptis, bukan membuat kita ini menjadi populer. Ternyata tidak. Baptisan yang kita terima hendaknya menjadi landasan sikap hidup. Harus menjadi landasan sikap hidup yang memperlihatkan kehendak Allah
dalam diri kita sehingga semakin hari kita semakin bisa mencerminkan hidup benar dan bisa menjadi teladan untuk menerangi kehidupan ini. Oleh sebab itu, baptisan menjadi landasan sikap hidup. Bagaimana kita menjadi cerminan, teladan untuk menerangi kehidupan ini. Melalui baptisan yang kita terima, Yesus ternyata menjadi pionir, menjadi orang yang pertama yang mengawali seluruh proses pembaptisan manusia di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya dan dibaptis ke dalam namanya, ia berkenan kepada Allah Bapa yang dipanggil menjalankan misi yang diberikan Allah kepada dirinya. Jadi seseorang ataupun orang Kristen yang menyerahkan diri, memberi diri untuk dibaptis, maka di dalam dirinya yang sudah dibaptis, mendapatkan mandat untuk menjalankan visi Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, baptisan menurut tradisi Gereja Kristen Jawa itu merupakan salah satu dari sakramen. Sakramen itu ada dua, baptis dan juga sakramen perjamuan. Bagaimana kita menjelaskan sakramen baptis? Itu merupakan sarana penyataan dan pemeliharaan iman di dalam kehidupan orang percaya. Ternyata sakramen baptis merupakan alat pelayanan dengan air sebagai unsur dasar yang melambangkan dan menunjukkan. Yang pertama, pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Yesus Kristus. Jadi baptisan itu merupakan pelayanan bahwa air sebagai unsur dasar yang melambangkan bahwa pembasuhan manusia melalui baptisan itu dosanya boleh dibasuh oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah makna atau lambang yang menunjukkan baptisan. Yang selanjutnya baptisan juga melambangkan pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang menyerahkan hidupnya, memberikan diri untuk dibaptis, maka dia berserah melalui darah Yesus Kristus, ada pengampunan dosa yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya melalui baptisan melambangkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Jadi ketika kita dibaptis, maka kita dibenarkan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus itu sendiri. Dan yang selanjutnya, melalui baptisan yang kita terima, itu melambangkan akan ada kelahiran baru. Artinya manusia memiliki kehidupan yang baru ketika ia sudah dibaptis, meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaannya siapa yang dapat dibaptis? Yang dapat dibaptis adalah setiap orang yang mau menerima penyelamatan Allah. Jadi orang yang tidak mau menerima penyelamatan Allah, kita tidak bisa memaksa untuk orang tersebut itu bisa dibaptis. Hanya orang yang mau menerima penyelamatan Allah di dalam kehidupannya, dia mau dan bisa untuk dibaptis. Itu artinya ada penyerahan diri. Ada penyerahan diri secara total. Agar penyelamatan Allah itu berkarya di dalam kehidupan manusia. Apakah itu berarti bahwa baptisan hanya dapat dilakukan kepada orang dewasa? Yaitu mereka yang sudah dapat menyatakan bahwa ia percaya. Secara pribadi ketika dewasa, apakah berlaku untuk dirinya sendiri? Bagi orang yang sudah dewasa. Ternyata tidak demikian. Anak-anak keluarga Kristen ternyata harus dan diwajibkan
untuk dibaptis, sebab mereka juga memiliki tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Atas didikan orang tua, mereka pada saat dewasa anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Jadi anak-anak pun juga berhak untuk dibaptis sebagai tanda bahwa mereka memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan yang diberikan Allah bersama-sama dengan orang tua mereka. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan kita saat ini, ternyata yang pertama, baptisan menjadi hal yang penting bagi hidup orang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan masuk ke dalam air dan kemudian keluar darinya, seorang menyadari bahwa hidupnya ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam dirinya. Melalui baptisan, maka kehidupan kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kehidupan kita. Ini berarti ia mengakui segala sesuatu, bahwa yang melalui Yesuslah ia beroleh kekuatan menjalani hidupnya setiap hari. Hanya melalui Yesus, orang tersebut mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hanya Yesuslah yang menjadi penggerak segala aktivitas kehidupan manusia dan semua kebaikan yang diperbuatnya. Itu hanya mungkin terjadi di dalam Yesus Kristus melalui baptisan yang kita terima. Dan yang kedua, ternyata baptisan itu membutuhkan partisipasi manusia. Artinya di dalamnya mesti ada unsur pertobatan dan juga pengakuan dosa yang harus dilakukan. Jadi ada partisipasi, ada respon timbal balik dari manusia ketika menerima baptisan. Harus ada pertobatan dan pengakuan dosa yang dilakukan oleh manusia. Baptisan merupakan peristiwa yang terkait erat dengan upaya menjalani kehidupan secara spiritualitas di dalam roh. Artinya melalui baptisan, seseorang memiliki dorongan kuat untuk kembali datang kepada Allah dan bertekad meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ada pertobatan menuju kehidupan yang baru dan meninggalkan kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Dan yang terakhir, baptisan menjadi jembatan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah melalui karya Roh Kudus. Karena dengan baptisan kita termeterai. Dengan baptisan kita sudah memiliki tempat di dalam keselamatan bersama-sama dengan anggota keluarga, di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu baptisan adalah tanda yang kelihatan, yang kita terima melalui percikan air. Oleh sebab itu, baptisan adalah tanda yang kelihatan yang memeteraikan seorang sebagai pengikut Yesus. Itu mestinya hanya dijadikan sebuah tanda yang mati. Itu mestinya tidak hanya dijadikan sebagai sebuah tanda yang mati, melainkan menjadi penggerak hidup beriman, menjadi saksi dan pengikut Kristus. Oleh sebab itu Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui minggu baptisan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mengawalinya. Tuhan Yesus sudah menjadi pionir. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun harus mau memberi diri agar kita bisa menerima baptisan yang merupakan tanda bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan yang terakhir, ketika baptisan yang sudah kita terima, kita ini menjadi anak Allah, maka Allah pun akan berkata kepada kita,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ketika Allah juga berkenan kepada Yesus Kristus, bagi kita yang mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka Allah pun berkenan dan mengasihi kehidupan kita. Mari kita hayati baptisan yang sudah kita terima. Jangan sampai baptisan itu hanya sebagai simbol belaka, tetapi harus menjadi dasar, memiliki makna, dan menggerakkan kehidupan kita untuk menjadi pengikut Yesus dan mau menjadi saksinya untuk mewartakan sukacita. Selamat memasuki minggu baptisan Tuhan Yesus dan selamat menghayati dan memaknai baptisan yang sudah kita terima. Kiranya baptisan yang sudah kita terima menggerakkan kehidupan kita. Dayani, ada dorongan untuk kita menjadi saksi dan pengikut Tuhan yang baik. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.